Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Bayu di Why to the Counselor Channel. Channel yang berisi tentang materi-materi bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas strategi belajar sesuai dengan cara belajar. Tujuan untuk memahami materi ini, kalian nanti supaya bisa untuk memaksimalkan gaya belajar kalian agar prestasi akademik kalian meningkat atau bagus. Oleh karena itu penting adanya kalian memahami ini dan menerapkan strategi belajarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama adalah pengertian dari belajar. Apa yang dimaksud belajar? Belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar, terus-menerus, melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Untuk ciri-cirinya belajar itu seperti apa? Ciri-cirinya itu yang pertama, adanya kemampuan dan kemauan untuk berubah. Jadi adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku itu bersifat 3 domain. Yang pertama kognitif itu pikiran. Afektif itu sikap, sifat, dan psikomotor itu adalah perbuatan atau perilaku. 2. Perubahan itu tidak langsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan di dalam memori kita. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi kita dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik kita. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kebiasaan belajar. Jadi sering kita membaca buku dan mendengarkan dan mengingat, itu seringkali ya kita sudah berusaha seperti itu, tetapi kok nggak masuk ke otak kita. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Nah, itu kemungkinan gaya belajar kalian yang kurang tepat untuk belajar itu. Pengertian gaya belajar. Di sini gaya belajar adalah merupakan kunci core untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan belajar kita sendiri. Di sini dijelaskan ada 3 tipe belajar. Yang pertama tipe belajar visual,
yaitu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ya, intinya belajar dengan cara melihat. Orang dengan tipe belajar seperti ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, ciri-cirinya yaitu dapat mengingat apa yang dilihat daripada didengar, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat atau instruksi perintah dalam bahasa lisan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti. Mereka merupakan perencana yang baik. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan terkait dengan strategi belajar tipe visual ini? Belajarlah dengan gambar-gambar, belajarlah dengan diagram atau peta, belajarlah dengan menggunakan coretan, simbol, atau tanda-tanda yang penting, menggunakan video, gambar-gambar yang berwarna, dan membuat pengelompokan. Terus selanjutnya kita bahas terkait dengan gaya belajar auditori. Tipe belajar ini banyak menggunakan pendengaran atau telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Istilahnya belajar dengan mendengar. Orang-orang auditorial atau auditori lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Terus ciri-ciri orang auditori suka berbicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita, dapat mengingat dengan baik apa yang dia pelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Terus suka menjelaskan dengan panjang dan lebar, seperti itu. Nah, bagaimana strategi belajar tipe ini? Yang pertama, membaca dengan bersuara atau bercerita. Terus menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan. Terus yang ketiga, berdiskusi, berdebat atau wawancara. Yang keempat, mendengarkan melalui kaset atau tape recorder, seminar atau lokakarya. Jadi mendengarkan suara. Untuk selanjutnya adalah tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan pada praktek langsung atau apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Gitu. Ciri-ciri orang kinestetik itu, pertama, mereka berbicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam dalam waktu yang lama.
Terus mereka menghafal dengan berjalan bolak-balik, istilahnya bergerak lah. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, mengedipkan mata, senyum, menggeleng-geleng, mengangguk dan sebagainya. Terus selanjutnya menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca atau menggunakan alat bantu lainnya. Yang penting itu menunjuk seperti itu. Ya, bagaimana cara meningkatkan strategi belajar tipe kinestetik? Yang jelas melakukan praktek, terus mengamati demo atau contoh yang konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, terus menggunakan model Lego atau alat-alat praktek, kerajinan tangan atau puzzle. Terakhir, menggunakan gerak dalam belajar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya materi ini pernah saya bahas di kelas. Ya, ini untuk pengulangan. Semoga kalian lebih paham dan bisa lebih meningkatkan belajar kalian supaya prestasi kalian meningkat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.